Selamat pagi saudaraku, hari ini kita masuk di dalam hari ketiga dalam tema besar minggu ini, yaitu The Transformed Life. Judul tema renungan hari ini adalah The Power of Holiness. 1 Petrus 1 ayat 15-16 firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Banyak orang memahami kekudusan secara keliru, saudaraku. Mereka menganggap kekudusan hanya sebagai daftar larangan, daftar perilaku yang tidak boleh dilakukan. Jangan berdusta, jangan berbuat cabul, jangan berbohong, jangan mabuk, jangan membenci, jangan mencuri, jangan membunuh. Semua itu betul, saudaraku. Tidak ada yang salah. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kekudusan itu jauh lebih dalam daripada sekedar menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kata kudus dari bahasa aslinya kados itu berarti dipisahkan secara khusus untuk Allah. Atau dengan kata lain begini, kekudusan itu bukan pertama-tama berbicara tentang apa yang kita hindari, perbuatan apa yang tidak boleh kita lakukan. Bukan itu. Tetapi kekudusan itu tentang siapa yang memiliki hidupmu dan hidupku. Seseorang bisa saja hidup dengan moral yang luar biasa baik, santun, saleh kelihatannya, tapi belum tentu hidupnya menjadi miliknya Tuhan. Dan orang Farisi pada zaman Yesus itu contoh jelasnya, saudaraku. Mereka itu sangat disiplin menjalankan semua hukum Taurat. Tetapi mereka, hati mereka, hidup mereka jauh dimiliki Allah. Karena mereka jauh dari Allah hidup mereka. Mereka terlihat bersih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kemunafikan, kesombongan, dusta, dan keinginan hanya untuk ingin dipuji oleh manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Dari luar indah sekali, tapi penuh tulang belulang yang busuk di dalam kematian itu. Amin ya saudaraku ya. Allah tidak sedang mencari penampilan yang terlihat suci, tetapi Dia sedang membentuk hati yang dibentuk sampai benar-benar suci. Dan kekudusan itu selalu dimulai from inside, dari dalam. Ketika hati kita diubahkan oleh kasih Kristus, maka kehidupan di luar pun akan berubah. Sebab akibat. Tapi sebaliknya, jika kita hanya berusaha mengubah perilaku tanpa mengalami perubahan hati dari dalam, maka kita hanya akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan, kepalsuan, saudaraku. Mengapa Tuhan sangat menekankan kekudusan? Karena Allah sedang mempersiapkan setiap manusia untuk menjadi serupa dengan putra tunggalnya. Dan tujuan keselamatan itu bukan sekedar kita masuk surga. Anda harus tahu itu dan Anda harus highlight itu. Tujuan keselamatan adalah supaya karakter Kristus semakin nyata di dalam hidupmu dan hidupku. Maka Paulus berkata bahwa Allah telah menentukan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam Roma 8 ayat 29. Itulah sebabnya Roh Kudus terus bekerja aktif memurnikan hidupmu dan hidupku. Tapi memang kadang-kadang memang seringkali prosesnya itu menyakitkan. Untuk memurnikan hidup kita itu prosesnya sakit, saudaraku. Tuhan menyingkapkan motivasi-motivasi kita yang salah. Dia menunjukkan dosa-dosa yang selama ini kita anggap biasa lumrah.
Dia tunjukkan, dia tegur kesombongan-kesombongan kita yang tersembunyi. Bukan karena dia mau hukum kita, bukan saudaraku. Tetapi karena Bapa terlalu mengasihi kau dan saya. Maka dia tidak akan membiarkan kita tetap hidup seperti manusia lama kita terus. Dia mau kita berproses, berprogres, maju. Dunia berkata ikuti aja keinginan hatimu. Hidup cuma sekali. Tapi Tuhan berkata jagalah hatimu. Gak apa-apa kata dunia, yang penting kamu bahagia hidup. Tapi Tuhan berkata apa? Yang terutama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Bahagiakan hati Allahmu. Kontra lagi. Tiap hari saya beri satu gambaran kontradiktif antara dunia dan Tuhan. Saudaraku, kekudusan seringkali menuntut kita berkata tidak kepada diri kita sendiri agar kita dapat berkata ya kepada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Berarti salib itu bukan hanya berbicara tentang penderitaan. Tetapi salib itu lebih dalam lagi berbicara tentang kematian tiap saat terhadap manusia lama kita. Tiap waktu, tiap saat, setiap hari kita memilih untuk mematikan semua hal manusia lama kita. Kesombongan, hawa nafsu, ego, kepahitan, kebencian, dendam. Apalagi saudaraku, apapun yang tidak menggambarkan Kristus dalam hidupmu dan hidupmu. Amin saudaraku. Aduh luar biasa sekali ya. Kalau kita mengerti akan hal ini. The power of holiness. Hati yang suci, hidup yang suci, pikiran yang suci. Terus matikan manusia lama, kamu dan saya baru bisa suci benar. Tapi jangan pernah berpikir ya bahwa kekudusan itu hasil usaha kita semata. No. Kita tidak menjadi kudus karena kekuatan kita sendiri. Katakan amin saudaraku. Kita menjadi kudus karena darah Kristus tertumpah untuk kau dan saya. Menyucikan kau dan saya. Dan Roh Kudus yang terus menggarap hidup kita setiap hari. Dan tugas kita hanya merespon. Katakan bersama, merespon saudaraku. Karena kekudusan bukanlah syarat agar Allah mengasihi kita, bukan. Tetapi kekudusan adalah respon karena kita telah dikasihi Allah. Respon. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihiku, maka aku merespon kasihnya dengan menjaga hidup, menjaga kekudusan, mengerjakan keselamatanku dengan baik dan gentar, dengan takut dan gentar. Itu respon yang benar. Amin saudaraku. Semakin kita mengenal kasih Kristus, semakin kita benci dosa. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita tidak ingin melukai hati Bapa yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mau melukai hati Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menyerahkan seluruh hidupnya untuk kau dan saya. Hari ini saudaraku, mungkin Tuhan sedang menunjukkan satu area dalam hidupmu yang perlu dibersihkan. Anda yang tahu. Jangan tolak teguran Roh Kudus. Amin saudaraku. Jangan membenarkan dosa sekecil apapun. Jangan tunda pertobatan. Karena transformasi yang sejati selalu berjalan seiring dengan kehidupan yang semakin dipisahkan dari Allah, dari dunia, dan diberikan hanya untuk Allah. Dipisahkan hanya untuk Allah. Hidupnya semakin kudus, hidupnya semakin benar, hidupnya semakin suci, hidupnya semakin lurus, hidupnya gak macam-macam lagi, hidupnya fokus untuk kepentingan hati Tuhannya. Maka transformasi baru bisa terjadi. Allah tidak memanggilmu dan memanggilku untuk menjadi seperti dunia yang sedikit lebih baik. No. Gak dipakai sama Tuhan begitu saudaraku. Dia gak mau yang suam. Dia memanggil kita untuk menjadi to be like Christ. Seperti Kristus. Amin saudaraku, renungkan ya pertanyaan ini. Apakah kekudusan kita hanya terlihat dari penampilan luar? Ataukah memang Kristus benar-benar sedang mengubah hati kita?
mengubah motivasi kita, mengubah karakter kita? Adakah area dalam hidup kita yang masih belum sepenuhnya menjadi milik Tuhan utuh? Coba dua pertanyaan ini menjadi satu perenungan untuk kau dan saya setelah kita mendengar renungan ini. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua ya. Amin ya saudaraku ya. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.